Halo anak-anak MIS semua, apa kabar hari ini? Tetap jaga kesehatan ya, karena kita tahu bahwasanya bumi kita ini lagi mengalami wabah virus corona atau COVID-19. Sebaiknya anak-anak MIS di rumah ya. Kalaupun mau keluar rumah harus menggunakan masker dan harus rajin mencuci tangan. Nah, untuk itu hari ini kita akan memulai belajar kita. Anak-anak sekalian harus menyiapkan alat tulisnya seperti buku tulis dan pulpen. Selamat pagi anak-anak nih semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Miss yang pimpin doanya ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Langsung saja ya, hari ini kita belajar dari tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Ada yang tahu tidak apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Belum pada tahu ya? Nah, di sini Miss akan memberitahukan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu agar anak-anak sekalian dapat menjelaskan proses terjadinya siklus air. Dan yang kedua, agar anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan-bacaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu agar anak-anak dapat membaca teks narasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Dan yang terakhir, agar anak-anak sekalian mampu menyebutkan peristiwa pada teks non-fiksi. Nah, sudah pada tahu ya apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya. Ada yang tahu tidak apa manfaat air bagi kehidupan manusia? Benar sekali. Nah, banyak manfaat air bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu untuk menyiram tumbuhan, dan yang kedua untuk minum. Tiga itu manfaatnya bisa digunakan untuk mandi. Dan yang keempat, manfaat air itu bisa digunakan untuk pertanian. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang kita gunakan bagi kehidupan manusia. Biar anak-anak Miss lebih paham, maka untuk itu buka bukunya halaman 9 sampai 10. Sudah dibaca ya bukunya? Nah, Ibu mau bertanya, apa itu siklus air? Siklus air merupakan proses pembentukan atau pemutaran air yang terus-menerus terjadi dari atmosfer lalu kembali ke bumi. Ada 3 proses terjadinya siklus air. Nah, yang pertama itu ada evaporasi, dan yang kedua ada kondensasi, dan yang ketiga ada transpirasi. Nah, yang pertama tadi yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan proses pembentukan dari permukaan air laut ke awan. Dan yang kedua yaitu transpirasi, merupakan proses penguapan yang terjadi dari tumbuhan dan dari hewan. Dan yang ketiga adalah kondensasi. Kondensasi yaitu merupakan uap air di awan yang mengalami pengembunan yang terbentuk menjadi titik-titik air. Nah, dan yang terakhir ada presipitasi, di mana awan tidak mampu lagi menampung air, maka terjadilah titik-titik air yang turun ke bumi yang disebut dengan hujan. Nah, sampai sini anak-anak ini sudah paham. Nah, biar kalian lebih paham, di sini
sini Miss akan menunjukkan proses siklus air. Agar kalian lebih paham, di sini Miss akan menunjukkan contoh siklus air. Nah, dilihat ya supaya kalian lebih paham. Nah, di sini itu ada permukaan air laut, tumbuh-tumbuhan dan rumput. Nah, tadi kita udah membahaskan 3 tahap siklus air. Nah, yang pertama itu ada evaporasi, di mana evaporasi ini terjadi penguapan air laut ke awan, yang dimana terjadi karena panasnya terik matahari. Dan yang kedua itu ada transpirasi. Transpirasi ini terjadinya karena ada penguapan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, uap air yang mengembun di awan yang membentuk titik-titik air yang disebut dengan kondensasi. Selanjutnya yaitu ada presipitasi, di mana awan tidak mampu lagi menampung air sehingga terjatuhlah titik-titik air ke bumi dan disebut dengan hujan. Bagaimana? Sudah paham ya sampai di sini mengenai siklus air? Biar semangatnya lebih lagi, kita tepuk semangat baru ya. Perhatikan Miss dulu ya. Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang 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 dang. Dung 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 dung. Ding 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 ding. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Sudah pada semangat ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ya untuk pembelajaran selanjutnya, di mana pembelajaran ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Nah, kalau kalian tidak tahu, di sini Miss akan menjelaskan bahwa non-fiksi itu adalah cerita nyata. Contohnya laporan ilmiah, artikel, dan urutan peristiwa kejadian alam. Nah, untuk itu anak-anak Miss sekalian dibuka bukunya dan dibaca mengenai cerita non-fiksi. Nah, supaya anak-anak Miss lebih paham lagi, kita buka bukunya ya. Halaman 11 sampai 13. Di situ ada menceritakan tentang semut dan beruang. Di sini Miss mau bertanya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam cerita semut dan beruang. Nah, iya. Cerita yang terdapat dalam cerita semut dan beruang, di mana beruang ketakutan bahwa air di mata airnya akan habis. Padahal air yang di mata air itu tidak akan pernah habis. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini, di mana kita akan menyimpulkannya bareng-bareng ya. Kesimpulan yang pertama apa? Nah, benar sekali. Kesimpulan yang pertama itu mengenai siklus air dan proses siklus air. Dan ada 3 proses siklus air. Nah, yang pertama itu ada evaporasi, dan yang kedua ada kondensasi, dan yang ketiga itu ada presipitasi. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu apa? Nah, benar. Kesimpulan yang kedua ini menceritakan tentang cerita non-fiksi, di mana peristiwa yang terjadi atau terdapat dalam cerita non-fiksi. Sudah selesai untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak. Nah, untuk itu alat tulis yang ada di meja, baik itu buku tulis maupun pulpen, sudah bisa disimpan ya anak-anak. Untuk itu kita akan mengakhiri pembelajaran kita ini dengan doa penutup, yang dimana Miss akan membawakan doa ini. Baik, doa kita mulai. Amin. Selamat
siang anak-anak. Sampai berjumpa di kemudian hari ya.